guys, jangan lupa dikakai. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Kicau Mania di seluruh Indonesia? Kali ini saya akan ngebahas mengenai berternak murai batu di kandang umbaran 6 meter, dan itu alhamdulillah berhasil. Jadi kalau dihitung-hitung sampai sekarang sudah 4 kali produksi. Jadi buat teman-teman semua, apapun itu alasannya, beternak murai batu itu yang penting niat dulu. Kemudian mempunyai lahan, walaupun nggak lebar, tapi minimal ada. Dan ada satu kisah atau satu Kicau Mania yang dia berternak murai batu itu menurut saya itu sangat edan. Kenapa edan? Ya karena ya dia menggunakan sangkar lovebird 2 biji yang kotak itu dijadikan satu. Nah, setelah saya survei kemarin itu memang betul betinanya itu anggrem. Nah, buat teman-teman semua Kicau Mania yang ingin berternak murai batu, niat lahannya walaupun seadanya tetap jalanin. Yang paling penting adalah itu. Saya juga pemula, tetapi saya coba untuk belajar bagaimana sih berternak murai batu itu, bagaimana cara menghasilkan murai batu, minimal nggak sekelas profesional, tetapi kita tahu caranya seperti apa. Nah, yang pertama adalah penjodohan. Jadi penjodohan itu dilakukan, kalau pengalaman saya pribadi itu let's say bisa 1 minggu sampai dengan 2 minggu. Jadi si jantan dan si betina itu dikantung secara berdekatan supaya dia saling mengenal. Kalau misalkan kita lihat si jantan atau si betinanya ini sudah mulai akur, terus kemudian kita mandikan bareng, itu sudah mau dan tidak berkelahi, itu insya Allah itu jodoh. Baru setelah itu kita masukkan ke kandang ternak yang besar, ya sesuai dengan kemampuan lah. Kalau saya mampunya hanya sebatas beternak di kandang kandang umbaran, ya saya lakukan di kandang umbaran. Dan ternyata alhamdulillah 4 kali produksi. Yang pertama itu saya masih belajar, jadi lewat mati. Terus kemudian yang kedua itu 1 mati 1 hidup. Nah, yang ketiga juga masih belum terlalu mengerti betul, mati lagi. Nah, yang keempat ini sekarang lagi sudah menetas, tinggal nanti paling sekitar 4 atau 5 hari lagi diangkat, baru kita lolos sendiri. Kemudian masalah pakan. Nah, pakan murai batu itu memang secara di alamnya sana itu kan pakannya sangat-sangat terpenuhi dengan bagus, dari segi protein dan sebagainya itu terpenuhi dengan bagus sekali. Nah, kita sebagai peternak itu harus menyediakan seperti jangkrik, kroto, kemudian puding-puding yang lain, cacing dan sebagainya. Nah, itu teman-teman semua harus menyediakan hal-hal tersebut, karena kalau tidak ada itu ya ternaknya nggak jadi, seperti itu. Kemudian mengenai masalah kontrol birahi. Nah, kenapa murai batu ketika kita jor jangkrik ataupun makanan-makanan yang lain itu dia perbirahi? Yang akibatnya adalah si anaknya ini dibuang atau dimatikan lah. Kenapa dimatikan? Ya karena dia posisi si jantan birahi, akhirnya anaknya itu dibuang. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita tangkap jantannya atau kita buat sekat. Kalau kandang saya itu saya sekat, jadi saya kasih transparan gitu. Jadi si jantan atau si betinanya itu masih bisa melihat. Jadi si betinanya pun tenang ketika dia harus mengeram, kemudian anaknya menetas dan membesarkan atau meloloh dengan sendiri. Dengan melihat jantannya itu dia merasa tenang, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah ketika sudah menetas, bagaimana sih caranya? Yaitu kalau misalkan jantannya itu fighter, ya kita sekat. Kalau kita bisa kontrol makanannya, ya biarkan, nggak usah disekat, kita pantau sejauh mana dia bisa merawat anak-anaknya tersebut. Kalau misalkan terlalu banyak makanannya, ya itu tadi resikonya adalah si jantannya birahi,
anaknya diamuk, mati, jadi nggak keambil. Nah seperti itu. Ketika kita bisa ada waktu lebih untuk mengontrol makanannya, ya silahkan, monggo, nggak usah disekat pun nggak masalah, yang penting dikontrol makanannya. Nah pada saat pengangkatannya berapa hari sih biasanya? Ya tergantung kemampuan daripada peternak tersebut. Kalau misalkan dia pede 1 hari mau diangkat, ya silakan, yang penting nggak mati, gitu aja kalau menurut saya. Tapi secara pengalaman saya pribadi, 1 hari itu sangat-sangat masih rentan, jadi potensi untuk matinya lebih banyak. Biasanya setelah saya belajar dari para senior di seluruh Indonesia, itu 7 hari, 10 hari, jangan lebih dari itu. Karena ya kalau mau dilolo sendiri, misalkan kalau mau dilolo induan, ya nggak masalah, seperti itu. Jadi buat teman-teman kicomania, nggak usah putus asa, berjuang terus, niat dalam hati, perkara hasil nanti akan mengikuti. Yang penting usaha, bagaimana cara berternak murai batu dengan bagus, kemudian bisa menghasilkan untuk diri sendiri, supaya kita juga bisa bahagia, seperti itu. Yang penting itu dulu, baru nanti kelanjutannya itu bisa kita komersilkan. Terima kasih untuk teman-teman kicomania di seluruh Indonesia yang telah menonton Sambodo Official. Saya mohon untuk di like, subscribe. Jika kurang bagus, mohon dikoreksi. Kita saling belajar bagaimana cara beternak murai batu, seperti itu. Dan saya sendiri pun masih belajar. Jadi belum sangat-sangat hebat sekali atau profesional sekali. Tetapi ya itulah namanya kita beternak. Harus sabar, harus ada niat yang teguh, jangan putus asa. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.